Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah oke, lanjut untuk tema 2 pelajaran tematik IPA KD 3.2 tentang sistem pernafasan hewan. Nah, apa saja yang kita kaji pada IPA KD 3.2 yaitu mampu membedakan sistem pernafasan hewan, mampu menjelaskan sistem pernafasan hewan, kemudian mampu membuat bagan cara kerja organ pernafasan. Nah, sistem pernafasan hewan yang pertama ada cacing, kemudian ada serangga, kemudian ada ikan. Nah, lanjut ada amfibi, contohnya katak, kemudian reptil, ada contoh buaya, kadal, kemudian ada burung, dan mamalia. Nah, berdasarkan habitat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, hewan yang hidup di darat, kemudian hidup di air, dan hidup di darat dan di air. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang cacing. Cacing tidak memiliki organ pernafasan khusus. Cacing tanah bernafas menggunakan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tanah tipis dan berlendir untuk memudahkan cacing menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulit, kemudian diikat oleh darah dan disalurkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Lanjut, contoh sistem pernafasan pada cacing. Nah, di situ ada contohnya. Kemudian untuk yang kedua kita bahas serangga. Nah, serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Nah, spirakel ini merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Prosesnya ada inspirasi. Jadi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai sel-sel tubuh. Nah, terjadilah pertukaran gas di dalam trakeol. Kemudian ada proses ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar menuju spirakel. Oke, sekarang kita lihat gambar sistem pernafasan pada serangga. Di situ terdapat trakea, kemudian spirakel yaitu tempat udara masuk. Yang ketiga kita akan bahas tentang ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasan ikan terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama ada inspirasi. Jadi mulut ikan terbuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Tahap yang kedua ada ekspirasi, yaitu mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadilah pertukaran gas. Oke, kita lihat bersama. Di sini ada contoh sistem pernafasan pada ikan. Nah, bisa kita lihat contoh sistem pernafasan pada ikan. Lanjut, yang keempat adalah amfibi. Contohnya ada katak. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contohnya adalah katak. Katak merupakan hewan yang bermetamorfosis secara sempurna. Saat mereka menjadi berudu, mereka bernafas menggunakan insang. Kemudian saat menjadi katak barulah mereka bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Jadi kulit katak yang basah memudahkan katak menyerap oksigen dari udara. Nah, di sini ada contoh sistem pernafasan pada kecebong dan katak. Lanjut, yang kelima adalah reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernafas menggunakan paru-paru. Pada reptil umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, bronkus, dan menuju paru-paru.
Paru-paru reptilia berukuran lebih besar dan berjumlah sepasang. Nah, sekarang kita lihat contoh sistem pernafasan pada reptil. Ada lubang hidung, glotis, trakea, kemudian paru-paru. Itu adalah jenis kadal. Lanjut yang ke-6, ada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara mereka. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara menuju paru-paru. Kita lihat contoh sistem pernafasan pada burung. Lanjut, yang ke-7. Sistem pernafasan mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui, contohnya ada sapi, kambing, kelinci, kucing, dan anjing. Di air, ada juga jenis mamalia, contohnya ada paus, lumba-lumba, singa laut, dan anjing laut. Manusia dan hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Jadi udara masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Kita lihat contoh sistem pernafasan pada mamalia. Nah, oksigen menuju lubang hidung, kemudian menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, ada sedikit tambahan tentang sistem pernafasan manusia. Jadi, udara masuk melalui hidung, kemudian trakea atau tenggorokan, dan menuju ke paru-paru yang terdiri dari 3, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dapat dilihat di buku pena halaman 81. Nah, sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Untuk latihan silahkan dikerjakan Bu Pena pada halaman 80 nomor 1 dan 2 tentang sistem pernafasan hewan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.